Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kalian subscriber lama channel ini yang udah selalu jadi pendengar setia cerita-cerita aku. Buat kalian yang mungkin baru menemukan channel ini, aku juga mau ucapin terima kasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, aku mau bercerita asal-usul dan sejarah suatu tempat. Kali ini, aku mau bercerita tentang Garut. Garut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tarogong Kidul. Kabupaten Garut berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di bagian utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di bagian barat. Kota ini juga dijuluki sebagai Kota Intan. Julukan tersebut disematkan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Namun bukan berarti Garut adalah kota penghasil intan. Garut mendapatkan frasa tersebut sebagai identitas karena keindahan dan kebersihan kotanya. Garut juga menyimpan sejarah yang panjang dan kaya. Yang pertama, pada masa prasejarah, penemuan berbagai artefak purbakala di Garut menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Artefak-artefak tersebut ditemukan di berbagai tempat di Garut, seperti di Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cisurupan, dan Kecamatan Cibatu. Salah satu artefak purbakala yang paling terkenal di Garut adalah kapak batu yang ditemukan di Kampung Cangkuang, Kecamatan Cikajang. Kapak batu ini terbuat dari batu andesit yang berukuran sekitar 15 cm. Kapak batu ini diperkirakan berasal dari zaman Neolitikum, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Selain kapak batu, juga ditemukan berbagai artefak purbakala lainnya di Garut, seperti gerabah, manik-manik, dan tulang belulang manusia. Artefak-artefak tersebut menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah di Garut telah memiliki kehidupan yang cukup maju. Mereka telah mengenal cara bercocok tanam, berburu, dan membuat kerajinan tangan. Yang kedua, pada masa Hindu-Buddha. Pada masa ini, Garut merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Wilayah ini dikenal dengan nama Karangkamulyan yang merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Sunda. Karangkamulyan terletak di Kecamatan Leles. Di Karangkamulyan terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Candi Cangkuang, Situ Bagendit, dan Situ Sangiang. Candi Cangkuang merupakan salah satu candi Hindu terpenting di Jawa Barat. Candi ini terletak di tepi Situ Cangkuang yang merupakan danau alami yang dikelilingi oleh hutan lindung. Candi ini dibangun pada abad ke-13 dan dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Candi Cangkuang merupakan candi yang tertua di Jawa Barat yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Candi ini memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan antara gaya Hindu dan Sunda. Candi ini juga memiliki relief-relief yang menggambarkan cerita-cerita Hindu seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, yang aku ceritakan barusan adalah sejarah Garut dari masa ke masa. Ada pula asal-usul penamaan wilayah ini disebut Garut. Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Dendles dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah. Lalu pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Namun untuk sebuah kota kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan yaitu Adipati Adiwijaya membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah sekitar 3 km sebelah timur Suci. Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi ibu kota. Selanjutnya, panitia mencari lokasi ke arah barat Suci yaitu sekitar 5 km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota.
Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, dan Gunung Karacak. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar, seorang panitia, kakarut atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau ngabaladah tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia yang berdarah, langsung ia bertanya, "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores menjawab, "Tangannya kakarut." Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih, sehingga sebutannya menjadi gagarut. Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan Ki Garut dan telaganya dinamai Cigarut. Dengan ditemukannya Cigarut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan yaitu Adipati Adiwijaya untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat babancong, tempat bupati beserta pejabat pemerintah lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tersebut selesai dibangun, ibu kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar tahun 1821. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Garut. Sebagaimana sudah disepakati sejak awal, semua kalangan masyarakat Garut telah menerima bahwa hari jadi kota Garut bukan jatuh pada tanggal 7 Mei 1913, yaitu saat pergantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut, tetapi pada saat kawasan kota Garut mulai dibuka dan dibangun sarana prasarana sebagai persiapan ibu kota Kabupaten Limbangan. Oleh karena itu, mulai tahun 1963, hari jadi Garut diperingati setiap tanggal 15 September berdasarkan temuan tim pencari fakta sejarah yang mengacu tanggal 15 September 1813 tersebut pada tulisan yang tertera di jembatan Lewi Daun sebelum direnovasi. Namun, keyakinan masyarakat terhadap dasar pengambilan hari jadi Garut pun berubah. Dalam Perda Kabupaten Garut nomor 30 tahun 2011 tentang hari jadi Garut dinyatakan bahwa hari jadi Garut dipandang lebih tepat pada tanggal 16 Februari 1813. Penelusuran hari jadi Garut berpijak pada pertanyaan kapan pertama kali muncul istilah Garut. Seperti dijelaskan dalam asal-usul yang tadi aku ceritakan, bahwa ungkapan itu muncul saat Ngabaladah dalam mencari tempat untuk ibu kota Kabupaten Limbangan yang diperintahkan oleh Adipati Adiwijaya sebagai bupati yang dilantik pada tanggal 16 Februari 1813. Fakta tentang jembatan Lewi Daun yang peletakan batu pertamanya adalah tanggal 15 September 1918 juga tetap diperhitungkan. Dengan demikian, asal mula tercetus kata Garut adalah diyakini berada pada hari antara 16 Februari 1813 sampai dengan 15 September 1918. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Garut yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!